Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat saudara-saudaraku yang sempat menyaksikan atau menonton video saya ini. Sebelum saya menyampaikan atau memaparkan apa yang ada dalam pikiran saya, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan dulu bahwa saya ini tentu kalau melihat dari apa yang saya pakai, model saya mohon maaf, bukanlah saya seorang ustadz atau pandai agama. Saya bukanlah seorang penghafal ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Saya memakai cincin bukanlah seorang dukun atau paranormal yang setiap hari Anda saksikan di televisi, yang biasa mengejar-mengejar setan. Saya bukanlah seorang intinya adalah saya adalah manusia biasa, dari golongan biasa-biasa saja, dari ekonomi yang biasa-biasa saja. Saya tidak ingin mengajari Anda, saya tidak ingin menggurui Anda, tetapi saya ingin menyampaikan buah-buah pikiran saya sebagai manusia biasa tentunya, walaupun mungkin kita tidak menyandang status seorang pembawa pesan di dalam agama atau seorang ustadz, seorang ahli agama, tetapi dalam posisi sebagai manusia biasa, ada waktu-waktu tertentu tentunya, ada saat-saat tertentu buat kita semua, dengan dan tanpa menyandang status yang seperti saya katakan tadi, tentu perlu kita saling mengingatkan, saling belajar, sama-sama belajar tentang kehidupan. Seperti saya ini, kalau melihat secara langsung, baik dalam tayangan video saya ini, hanya orang-orang mengerti dan memahami jalur profesi saya. Saya seorang komedian, tetapi saya pecinta seni. Itu saja. Saya senang membahas hal-hal yang membuat kita lebih memahami hidup, bersosial, berbudaya, berkreasi, berkesenian. Dan mungkin Anda mengira saya ingin membuat Anda tertawa. Boleh-boleh saja kalau melihat wajah saya yang ganteng ini dan gigi saya yang sedikit menghilang dari pandangan Anda. Nggak boleh ketawa.
Tapi ya seperti saya katakan tadi, sebagai manusia biasa, sama seperti kebanyakan yang Anda pernah jumpai, yang Anda sering lihat saya di mana saja, saya sebenarnya belum patut. Karena mungkin di hari-hari kemarin atau baru saja Anda tadi berjumpa dengan saya, Anda melihat ada sesuatu yang salah dari pola pikir saya, pola hidup saya, tingkah laku saya. Nah, dengan inilah yang membuat saya lebih banyak belajar, berpikir. Semoga saya lebih terarah. Tidak perlu berpanjang lebar apa yang ada di diri saya. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah terkadang dalam keseharian kita ada banyak hal yang kita anggap remeh, kita anggap enteng, tetapi sebenarnya segala sesuatu yang kita anggap kecil, remeh, justru itu adalah momok dan sumber dari segala hal yang membuat kita bisa jadi berubah pikiran dari positif ke negatif. Mungkin ada hubungannya sedikit dengan apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran kita ini. Surat ke-111, Surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Pendek saja, meskipun hanya sebaris kalimat. Lalu kita belajar bersama apa yang ingin disampaikan oleh ayat ini. Dalam keterbatasan berpikir saya, dalam keterbatasan pengetahuan saya sebagai manusia yang masih belajar, mudah-mudahan benarlah dalam apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merestui dan membenarkan apa yang ada di pikiran saya, bahwa kisah seorang Abu Lahab dengan kedua tangannya ingin mencelakakan Rasulullah. Sederhananya itu saja. Apa yang perlu kita pikirkan dalam ayat ini, bahwa dalam keseharian kita sebagai manusia, badan kita ini ibarat sebuah tempat yang segala-galanya bisa masuk. Terkadang ada masuk yang baik-baik, terkadang ada hal yang tidak baik. Semua tersentra pada mata, otak, dan telinga kita, hidung kita. Ini adalah jalanan hal-hal yang baik atau yang tidak baik yang kadang masuk di tubuh kita, raga kita. Tetapi filternya di mana? Tadi mata melihat, hidung mencium, telinga mendengar. Dia menyampaikan ke otak kita. Namun di otak kita memang ada otak kiri, ada otak kanan. Tapi kadang tertukar. Yang kiri lari ke kanan, yang kanan lari ke kiri. Apa filternya? Ada pada hati, sumber kejujuran yang menguatkan kita. Maka jangan heran
Kalau ada beberapa orang, saudara-saudara kita, terkadang punya pikiran negatif, kadang kerasukan, kemasukan, jin jahat, setan-setan yang menyesatkan. Itu kenapa? Karena di dalam hatinya menyimpan sesuatu yang tidak baik. Saya menyampaikan sesuatu ini seperti ini bukanlah berarti seorang sudah baik, bukanlah saya orang bersih. Saya juga banyak dosa, tetapi saya sampaikan bahwa sebagai manusia biasa, ada waktu-waktu tertentu, ada saat-saat tertentu yang sangat berharga untuk kita jadikan sebagai momen belajar bersama. Saya lanjutkan bahwa inilah hati kita. Semua boleh masuk, yang baik, yang jahat, tetapi kadang-kadang otak kita tidak mampu memfilter apa yang masuk, hanya mampu berpikir, tetapi hatilah yang memprosesnya. Jiwa kita. Kenapa saya katakan demikian? Maka jangan heran kalau ada orang selalu sakit jiwanya karena di dalam dirinya sendiri menyimpan sesuatu yang tidak baik. Kita melihat sebuah benda yang namanya tempat sampah. Setiap hari orang membuang sesuatu yang busuk-busuk. Di situ orang menyimpan sesuatu yang hancur-hancur, yang sudah tidak terpakai, yang tidak perlu dipakai lagi, tidak berguna buat manusia. Nah, seperti itulah hati. Kalau kelak kita menyimpan sesuatu yang tidak baik di dalam hati kita, maka sangat gampanglah setan-setan, jin-jin jahat masuk. Jika Anda menyimpan sebuah kecurigaan di dalam hati Anda, jamin kita sebagai manusia pasti mudah tersesatkan. Kenapa? Karena memang sudah ada di dalam itu. Tetapi jika hati kita masih selalu bersih, tidak banyak curiga, tidak banyak negatif thinking kepada sesama manusia, yakinlah bahwa Anda tidak akan mudah terkena oleh pengaruh-pengaruh setan, pengaruh jin. Maka seperti tadi, seperti itulah seorang Abu Lahab di zamannya. Karena dia yang membuat sebuah tempat untuk berbuat jahat, maka dia sendirian terjerumus di dalam tempat yang ia siapkan. Mudah-mudahan Anda dan saya sama-sama terarahkan, sama-sama dapat hikmah di dalam apa yang saya sampaikan tadi. Dan sekali lagi, saya bukanlah seorang ahli agama, saya bukanlah ahli fikir, saya bukanlah seorang ustadz, saya bukanlah seorang yang harus Anda kagumi, karena saya adalah manusia biasa seperti manusia-manusia lainnya yang tidak luput dari salah dan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengarahkan kita semua, saya dan kita semua. Sekian penyampaian saya. Billahi fisabilil haq. Saya Desa Gena Said Liu mohon maaf dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.